Servo.id. Green, Learn, Grow. Perkembangannya ya, kita habis ngalamin COVID 2,5 tahun ya, boleh dibilang itu berat ya untuk semua pelaku usaha ya, termasuk juga waralaba. Jadi berat itu dalam artian mungkin beberapa bisnis bahkan hilang ya, tutup total gitu. Tapi kita juga blessing tahun 2022 ini udah mulai bangkit juga ya, udah mulai tumbuh. Bahkan pameran pertama setelah COVID itu kan kita bulan Juni kemarin, dan itu kita juga agak amazed ya, ternyata pengunjung tuh sampai dengan kurang lebih 17.000 selama 3 hari, dan yang eksibiternya juga pada happy ya, artinya itu kita melihat udah mulai pada bangkit gitu ya. Dan ini adalah pameran kedua tahun ini, dan kita lihat ini brand yang pameran makin banyak, ada sekitar hampir 300-an. Jadi saya kira nih waralaba akan bangkit lagi nih tahun ini ke depan. Mudah-mudahan nggak ada lagi COVID tambahan, nggak ada lagi politik dan lain sebagainya lah yang mengganggu jalannya bisnis kita. Ya, jadi kalau baik franchisor maupun franchisee ya, bisnis waralaba ini kan harusnya bisnis yang udah cukup umurnya ya. Kalau secara peraturan itu kan minimal 5 tahun, sudah terbukti menguntungkan, ada program support dan lain sebagainya. Karena tadi saya sampaikan di talkshow saya, perjanjiannya aja minimal 5 tahun. Jadi kan bayangin kalau 5 tahun nggak diurusin, mati di tengah jalan, dua pihak sebetulnya rugi ya. Kalau ada franchisor yang nggak bener, franchisee-nya rugi. Franchisor juga rugi kalau franchisee-nya nggak bener. Jadi once kedua belah pihak itu berkomitmen, memang mesti benar-benar committed pada apa yang sudah diperjanjikan, taat pada perjanjian dan SOP yang ditentukan. Itu penting. Oleh franchisee-nya. Jadi karena di perjanjian itu sama-sama punya hak dan kewajiban, jadi sebetulnya kedua belah pihak tuh bisa saling tuntut dalam tanda kutip ya, menuntut haknya. Nah tentu kalau kita nuntut hak, kita juga introspeksi, apakah kewajiban kita udah dijalankan atau enggak. Jangan kita nuntut hak aja, tapi ternyata kewajiban kita abaikan. Itu baik dari franchisee maupun franchisor. Jadi dua-duanya harus sama-sama punya committed pada apa yang diperjanjikan. Haknya si franchisee berarti kewajibannya franchisor. Haknya franchisor berarti kewajibannya franchisee. Nah itu harus balance gitu. Banyak lah ya kasus-kasus di waralaba, karena masing-masing ada one prestasi itu pasti ya. Karena perjanjian franchise itu kan juga bukan simple ya. Itu bisa ada beberapa puluh lembar atau ratus lembar. Beberapa klien saya juga punya perjanjian lebih dari 200 halaman. Artinya apa yang diperjanjikan tuh di rigid banget diatur gitu. Nah kalau itu sama-sama nggak paham, sama-sama nggak komit untuk jalanin, ya bisa jadi ribut gitu ya, bisa jadi tuntutan kedua belah pihak. Tadi saya sempat sampaikan juga ya, jadi hal yang paling penting satu, kalau kita mau milih bisnis, tanya ke franchisornya, dia udah berapa lama bisnisnya ya, ada berapa outletnya, kalau perlu lihat dulu outletnya. Lalu kalau kita mau jadi franchisee-nya, kita dapat apa aja, kita diajarin apa aja ya, di trainingnya bagaimana, program supportnya apa aja, kita kalau ada masalah larinya kemana, dibantuin nggak, dimonitor nggak ya. Itu jadi pilih seperti itu untuk si franchisornya. Kalau untuk pihak franchisee-nya, apa yang harus disiapin? Satu, ini kan ada 300-an brand ya, banyak dong, mesti nggak mungkin kita datangin satu-satu. Jadi dari rumah udah harus ada bekal nih, saya mau pilih bisnis apa, misalnya F&B kah, services kah, retail kah, atau apa gitu. Jadi dari rumah udah kebayang F&B misalnya. Oke, kalau udah F&B, kita investasinya berapa nih yang kita punya? Range-nya misalnya dari
200 juta sampai 800 juta misalnya. Coba cari bisnis F&B di investasi seperti itu. Jadi udah makin mengerucut. Sehingga mungkin dari 300-an ini pilihan kita, oh ada sekitar 5 nih yang masuk kriteria saya. Nah, si 5 itu aja dieksplor gitu loh. Ya, jadi nggak pusing. Oke, ya kebetulan kami dari kantor konsultan franchise ya, dan kebetulan juga saya adalah Dewan Pembina dari Perhimpunan Waralaba Lisensi Indonesia Wali. Tentu saja kami puluhan tahun, kan ini penyelenggaraan pameran juga udah tahun ke-19 ya. Kita berusaha untuk mengedukasi para franchisor, para calon franchisee, lalu juga para pelaku usahanya ya, untuk mengetahui dulu dengan detail. Once kita mau berbisnis, kita harus tahu kita mau bisnis apa ya. Kalau mau jadi franchisor, jadilah franchisor yang benar. Kalau mau jadi franchisee, jadilah franchisee juga yang benar gitu ya. Kita tentu berharap industri waralaba ini akan terus bertumbuh ya. Tahun 2003 mudah-mudahan akan lebih bright, lebih bersinar, lebih maju, lebih berkembang, sehingga waralaba menjadi industri yang kita bisa banggakan di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan beberapa brand mungkin kita bisa bawa keluar, karena kan juga Anda lihat di sini kan juga ada beberapa pavilion internasional. Kalau mereka masarin bisnisnya ke kita di sini, kenapa kita juga nggak bisa bawa keluar? Jadi mungkin bisa ekspor waralaba gitu. Itu aja yang kita mau coba push gitu. Setelah masa pandemi yang berat ini udah saatnya kita untuk lari kencang gitu.